Memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Barang siapa membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah fi kulli yaumin, berapa setiap hari berapa? 10 kali. Barang siapa yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak berapa? 10 kali, maka orang yang membaca kalimat tersebut akan dimohonkan ampun oleh para penduduk di langit, bahkan dikatakan sampai penduduk bumi. Berarti kalau ibu bapak malam Jumat tahlilan, mobil khusus bapak malam Jumat tahlilan, berarti sama seperti derek wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada wasiat kepada Sayyidina Ali, kita berarti tahlilan itu berarti melu wasiat dari Kanjeng Nabi. Kitabnya ada. Nah, barang siapa yang membaca tahlil 10 kali, maka akan diampuni maka akan dimohonkan ampun oleh penjuru langit sama penjuru bumi. Bahkan dikatakan di dalam syarah kitab Syafinatun Najah atau Kasifatul Sajah, boleh ngaji sama Pak Sarwidi. Barang siapa yang baca la ilaha illallah 3 kali dalam 1 hari, maka orang tersebut menebus dosanya di hari tersebut. Nah, berarti kalau saat dino ojo sampai ngomong ojo sampai gak la ilaha illallah, minimal pinter telu. Makanya lek wong Jawa iki nisbate telu la ilaha illallah, baru jenengan derek la gitu. Berapa kali? 3 kali. Coba kita tes 3 kali. Ya, kita tes 3 kali. Mungkin jenengan akan, semoga Allah mengampuni dosa kita di hari ini. Amin. Yang diberi fa'lamanahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bimautina bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil. Jadi kalimat tahlil itu sangat berkah, sangat banyak fadilahnya. Jadi tidak ada kalimat tidak boleh. Jadi saat ini itu nama pertambahan bahasa Indonesia ibuhan menurut tahlil berkah sangat luar biasa. Berarti kalau kita membaca tahlilan, kita membaca tahlil setiap malam Jumat atau setiap fikuli sholat, setiap sholat, berarti kita mengikuti wasiat Kanjeng Nabi. Niku, maka 1 hari itu aja sampai kita kurang dari 3, minimal 3. Seandainya perjalanan musafir pun driji la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dungo tidak apa-apa. Cuma kalau bisa dikatakan minimal kalau kita tahlil fikuli sholatin setiap sholat berapa? 100 atau 1 putaran tasbih. Nah, tapi minimal ya berapa? 3. Barang siapa membaca tahlil 1 hari 3 kali minimal, maka orang tersebut sama seperti menembusnya dosa di hari tersebut. Nah kemudian setelah tahlilan ada namanya yasinan. Jadi tak kupas malam Jumat pendek ini sesuk jelas apa yang malam Jumat. Nah enak sing wah itu nggak boleh, suruh buka kitabnya. Yang pertama tadi ada syarah Kasifatul Sajah, yang kedua kitabnya Wasiatun Nabi Wasiatun Mustafa. Kemudian kita ada namanya yasinan, sama seperti tadi, hanya imbuhan an. Di dalam Quran ada namanya surat Yasin. Yasin ini kalau di dalam sahabat mengatakan yasar. Sahabat yasar itu binya saya lupa, itu di dalam sebuah kitab Jami'us Shogir dan nggak salah juz 2, bahkan di Bulughul Maram ada. Kita Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani berikut didahulukan, barang siapa yang membaca Yasin, maka orang yang membaca Yasin tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bila mana ada orang meninggal dibacakan tersebut, maka kita seolah-olah memohon kepada Allah lewat Yasin ini supaya orang yang meninggal ini yang hidupnya melakukan dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kitabnya. Tapi kalau sekarang yang terkenalnya di kitabnya Al-Muqtatafat, itu Mbah Mustaman. Nah, itu sudah ada diringkas. Itu sudah ada. Bahkan dikatakan hadis tersebut di kitab Jami'us Shaghir. Kalau kitab Jami'us Shaghir itu nanti ada tulisnya mu'al, sahih. Nah, itu hadisnya itu dalam kategori yang tingkatan apa? Nah, tingkatan bab Yasin ini tingkatannya sahih. Jadi jenengan kalau ibaratnya malam Jumat iki Yasinan, tahlilan itu kabeh wis benar. Kalau dikatakan salah gimana? Itu sudah benar. Bahkan dikatakan kalau kita mau ada orang meninggal dibacakan Yasin itu sudah ada semua penjelasannya. Cuma mungkin belum dikaji, mungkin belum dijelaskan, itu saja. Makanya paling gampang sesuatu perkara yang baik yang tidak keluar dari syariat agama Islam itu semua baik, itu semua bagus. Baca Yasin baik, kecuali Yasin sampai go apa rebus godong telong elek. Ane Quran Yasinane kertasin go apa wadah brambang elek, ra sopan rapi. Tapi lek diwaca apik. Bahkan dikatakan Habib Muntir Al-Musawa pernah tanya sama Habib bin Hafid, kalau baca Quran itu bagusnya itu melihat apa hafalan? Padahal Habib bin Hafid ini menghafal. Itu. Padahal Habib bin Hafid menghafal. Cuma kalau Habib bin Hafid ini kalau dibaca Qurannya, padahal dia hafal Quran. Dikatakan walaupun orang sudah hafal Quran, walaupun orang sudah hafal Yasin, itu lebih baik dibuka mushafnya. Yang pertama, kalau kita hafalan, kita cuma dapat pahala cuma lewat akal. Cuma kalau kita melihat, maka kita membaca mushaf. Dikatakan orang yang melihat pahalanya 2 kali lipat yang menghafal. Apa? Yang pertama dari hafalan, yang kedua dari melihat. Makanya ojo sombong, seorang hafal petakilan, nulis lihat turun, alas kadang saya kira wakah bapak-bapak sih kadang ngangkat Yasin 40 kilo ya, abot. Ada kertas ini sini, kadang nah ketepuk mulai madang tangi ya sudah apa-apa, wis daripada haram-haram seperti budal itu apa-apa. Tapi sing penting menawi saged. Kalau memang ada Yasinnya nggak bisa bahasa Arab kan enak Indonesia nih. Lek nggak bisa Indonesia nih yo menang. Tapi syukur-syukur bisa sekaligus belajar. Ini semua itu sudah ada. Kemudian pertanyaan lagi, Yasinan mesti jawab, tahlilan mesti jawab. Terus bacanya bagus dilihat atau hafal, bagusnya dibaca. Kenapa kok malam Jumat nggak malam Minggu? Malam Minggu pasar malam. Malam Jumat itu apa? Malam Jumat itu adalah malam yang terbaik. Lailatus Sa'idah. Malam terbaik orang Islam di malam Jumat. Bahkan dikatakan ada 5 doa yang akan mustajab waktu-waktunya. Di antaranya tak sebutkan 2 ini yang sering kita lakukan. Yang pertama bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya itu doa nih mustajab. Bahkan dikatakan lek sampean gak iso salat tahajud, lek sampean gak iso melek bengi, sok donga no bar maghrib dan isya. Niku dikatakan apa? Suluk kecil. Ibadah suluk kecil ini kholwat kecil. Kalau kita tidak bisa kholat malam hari, ojo sampai tinggalnya antara maghrib dan isya. Makanya waktu ini setitik, berkah gede waktu ini setitik, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau mau curhat sama Gusti Allah, baru maghrib dan isya masuk kamar, buka Facebook, yurang, masuk kamar langsung dengong. Itu yang pertama. Yang kedua malam apa? Malam Jumat. Barang siapa yang berdoa di malam Jumat, maka doanya mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbah Yai sepuh ulama-ulama dulu, wabil khusus ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajari kita Yasinan tahlilan kalau kene malam Jumat. Mergo kabeh wis enek sumbere. Ora tiba-tiba kok malam Jumat kok Yasin kok gak sebagainya kabeh sudah ada. Itu. Nah kenapa kok Yasin? Yasin ini salah satu ringkesannya penak saka Al-Qur'an.
Al-Quran. Nek sampean maca Quran kabeh, aku yakin ora ada sing budal. Yasin ada kadang rasa-rasa, apalagi Quran sampai 30 juz. Langsung jadi nih, apa? Dijadikan Yasin. Nek Yasin ora kuat, makanya kalau ulama diringkasnya namanya tahlil. Jadi nih kulubing telu sepertiga nih Quran. Kurang nih, makanya enak namanya tawasul, al-fatihah. Kurang nih semati ya, terakhir paling Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuis kabeh, saya tinggalan nih. Saking luar biasa nih. Nah iso kabeh ya alhamdulillah. Nah itu. Terus mari sama-sama kebiasaannya dan ini ojo sampai hilang. Kebiasaan seperti jangan sampai kenapa kita pikir 10 tahun yang akan datang. Saat niki mbah-mbah dewi seneng, kakek-kakek kita senang kita baca Yasin. Kenapa? Contoh Pak Sarwidi atau Pak Sarjito, mau di tangan Pak Sarjito niki maca Yasin. Siapapun yang baca Yasin melakukan kebaikan, jangan baca Yasin aja, kabeh melakukan kebaikan. Darah yang mengalir di dalam darahnya Pak Sarjito kabeh angsal berkali. Jenengan iki maca Yasin, mbah jenengan wis ninggal tetep oleh berkah jenengan. Sampai pikir dhewe oleh anake dhewe. Aduh iki paham bahasa Jawa ora. Kalau Indonesia agak liwat kembali nih, paham kan mulai bisa sudah oleh paham teko kalau sing biasa mungkin ini. Pak Sarwidi tadi pakai bahasa Indonesia wajar, kepsek bahasa Jawa ketemu bupati pecah repot mana. Nah pokoknya kalau kita punya darah, diri kita ini mengalir darah dari kakek dan sebagainya, kita baca Yasin, semua yang sama dengan darah kita akan sama memberikan. Contohnya seperti apa? Seandainya satu politing ini memiliki satu keran, padahal airnya tetap sama, cuma lek panas, cuaca lek kabeh pasti banyune panas. Mergo satu politing sak getih. Sama seperti awake dhewe. Kalau kita ini kabeh ya senang baca Yasin, senang pikiran, siapapun yang mengalir di darah kita akan mendapatkan keberkahan daripada kita semua. Amin.